Dari buku Pujian 247. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti firman Allah. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melim. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Tuhan memberi kegirangan dan sukacita. Minyak yang baru ku dicurahkan, haleluya, haleluya, ku terima janji Allah. Ku terima janji Allah dari kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, haleluya, ku bersorak, haleluya, ku bersorak. Puji Tuhan. Masih kita angkat lagu pujian kita akan bersuka cita kepada Tuhan. Kita katakan, dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan, berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat, lakukan perkara yang bersama Romo. Ku pasti menang, pasti menang. Tinggi namamu, namamu dipuji, hormat kemuliaan. Solat dengan segenap hati, dengan segenap hati, Raja keagungan kau tak biarkan, kau tak biarkan pencoba melebihi batas kekuatanku, di batas kau yang berikanku kemuliaan, berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu, rupa dengan bersama
bersama rohmu, rohku pasti menang. Tinggi, tinggi, namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, dengan segenap hati, Raja tinggi namamu, namamu dipuji, hormat kamu, sorak dengan segenap hati, dengan segenap hati, Raja keagungan. Puji Tuhan. Masih kita angkat lagu pujian kita. Kami ini kita semua bangkit berdiri. Kita bernyanyi dalam pujian kita. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus, dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan. Bersoraklah, bangkit gereja Tuhan, bangkit gereja Tuhan, maju dalam kuasa Roh Kudus, dalam kuasa Roh. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa umatnya dipulihkan. Lika bersoraklah, pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaan, maju berperang umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagi bangkit gereja Tuhan sekarang. Haleluya. Gereja Tuhan maju dalam kuasa Roh Kudus, maju dalam kuasa Roh. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa di umatnya. Haleluya. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya dinyatakan. Mari kibarkan jinya bagi kemuliaan, maju berperang umat pemenang, rebut bangsa-bangsa. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan acara ibadah kita. Dalam kita mau makan rohani kita, yaitu penyampaian firman Tuhan yang akan dilayani Bapak Gembala kita. Dan kita terlebih dahulu akan berdoa dalam doa khusus pelayanan firman Tuhan, dan juga doa
persembahan kita, korban bakaran kita, dipimpin oleh hambanya Bapak Sintua Purba. Kita angkat lagu pujian kita. Ku yakin saat kau berfirman, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dari buku pujian 310. Ku yakin saat ku menang, saat hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat hidupku hanya ditentukan oleh Tuhan, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan kita ulangi pujian kita dari awal. Ku yakin saat kau berfirman, saat ku menang, hidupku ku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Kita angkat tangan kita. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Percayai Bapak Ibu sekalian, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua pasti, janjinya pasti Bapak Ibu sekalian. Ketika firman Tuhan ditegakkan dan kita menjunjung tinggi melakukan firman Tuhan dalam hidup kita, haleluya. Sekali lagi katakan, bagi Tuhan, haleluya. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, diangkat dan dipulihkannya. Glory bagimu ya Bapa. Glory bagimu Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Kami bersyukur kepada Engkau tetap, karena kami tahu Bapa, setiap pengharapan kami akan menghasilkan masa depan. Dan kami percaya pula Bapa, kekuatan dari pengharapan itu akan menghasilkan pula ya Bapa. Iman percaya kami makin dikokohkan oleh Allah. Maka sekarang tambahkan pengertian tentang takut akan Engkau ke dalam roh, jiwa dan tubuh kami Bapa, supaya tetap terpelihara sempurna di dalam Engkau. Karena Engkau Bapa, dalam perkenan Bapa, pasti akan dapat
dapat mengerjakan hal yang mulia lewat iman percaya setiap orang yang mau tetap datang kepada Engkau. Oleh sebab itu Bapak, sekarang sudah kami puji Engkau, sudah kami sembah Engkau, dan sorak-sorai itu menghormati Engkau tentunya Bapak, dan bertahta di atas segala puji-pujian kami itu Bapak. Maka sekarang pada saat ini Bapak, kami tahu pasti perbuatan itu hebat dalam segala perkara. Tambahkan iman percaya kami Bapak, melalui daripada kebenaran firman-Mu Bapak, yang akan dapat disampaikan oleh daripada Bapak Gembala kami, supaya kami tetap Bapak mempunyai daripada Bapak hati yang teguh, iman yang teguh, dan pengharapan yang teguh ya Bapak. Seperti daripada Tuhan jangkar Bapak, kami percaya Tuhan jamin itu ya Bapak. Sehingga Bapak pada saat malam hari ini Bapak, kami tidak akan kekurangan sukacita, kami tidak akan kekurangan iman, kami tidak akan kekurangan akan segala sesuatu yang Tuhan nyatakan. Maka urapi hamba Bapak, dan tetap Engkau yang sembunyikan di bawah kaki salibnya Tuhan. Karena kami percaya lewat kuasa dan Roh Kudus Bapak, lewat daripada penghibur-Mu ya Bapak, yaitu Roh Kudus Bapak, yang akan dapat memimpin di dalam seluruh daripada Bapak, daripada kebenaran-Mu ya Bapak, dengan tidak terbatas. Itulah yang akan dapat Bapak Kau sediakan kepada kami malam hari ini. Maka Bapak, tolong kami Bapak, ajarkan kami tetap merendahkan diri di hadapan Bapak, merendahkan hati kepada Engkau Bapak, supaya daripada firman Bapak jangan sia-sia, dan kami terima benar di hadapan Bapak setiap persembahan yang sudah kami berikan kepada Engkau Bapak. Baik yang pertama dan yang kedua Bapak, biarlah damai sejahtera Allah, sukacita dan kepenuhan-Mu ya Bapak, memimpin memberkati persembahan itu Bapak, sehingga dapat dipakai untuk dapat menghormati Engkau, untuk membangun daripada pelayanan Bapak makin masyhur Bapak, dan akan dapat Bapak mengembang ke kanan dan ke kiri seperti yang Kau nyatakan lewat firman Bapak dan karunia-karunia Bapak. Oleh sebab itu Bapak, kami siapkan hati kami, belajar kami merendahkan diri kepada Engkau, dan Tuhan dipermuliakan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Bapak, berbicaralah Engkau lewat daripada Bapak, Roh Kudus-Mu Bapak dalam hati dan jiwa kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, berterima kasih, dan percaya Kau telah kabulkan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kedatangan kita hari ini untuk Tuhan yang akan memberkati kita. Dan oleh sebab itu mari kita terima firman Tuhan. Dan dalam keseharian kita, kita boleh menjadi pelaku firman. Kami undang kita semua kembali bangkit berdiri. Bapak pendeta kita, Bapak Gembala kita akan menyampaikan firman Tuhan. Kita bernyanyi, hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara bergandengan tangan. Kita, saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Baik saudaraku yang saya kasihi, dalam nama Tuhan Yesus kita akan dengar firman Tuhan. Terambil dari kitab, yaitu 1 Timotius pasal yang ke-6. Kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan ini, saudara.
Kita baca satu ayat saja. Ayat 6. 1 Timotius 6 ayat 6. Kalau sudah ditemukan, mari kita membaca bersama-sama. 3, 2. Iya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Kita ulangi. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Haleluya. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Ada banyak orang Kristen belum memahami, kalau istilah umum itu dikatakan, belum memahami esensi dari ibadah, atau yaitu makna yang boleh diambil, yang memberi keuntungan bagi mereka yang mau beribadah. Ini belum semua orang Kristen memahaminya, saudara. Termasuk saudaraku kita, umat gereja Pentakosta Indonesia ini. Kalau dipahami nih saudara, saya percaya ibadah itu akan memberi keuntungan yang besar. Saudara, berbicara tentang ibadah kita sudah paham ya, bahwa dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga, di sana Musa diutus Tuhan datang ke Mesir untuk membebaskan, mengeluarkan bangsa Israel untuk dibawa ke tanah Kanaan. Tujuannya apa, saudara? Kenapa dikeluarkan dari sana? Ayat itu berkata, supaya mereka bisa beribadah. Karena kalau mereka masih di Mesir, kalau mereka ibadah di sana, itu akan menjadi kekejian bagi orang Mesir. Sama saudara seperti kita. Kalau kita beribadah, tapi saudara, hidup kita masih bergelimangan dosa. Hidup dalam kedagingan. Itu saudaraku, maka nanti kualitas ibadah kita adalah kualitas ibadah yang tidak menyenangkan Tuhan, saudara. Malah dikatakan sebuah yang keji. Nah makanya saudaraku, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, digambarkan dunia ini adalah Mesir, di mana orang percaya diperbudak oleh dosa, dikeluarkan dari sana, dari dosa, dipanggil keluar. Makanya arti gereja itu sendiri berasal dari kata eklesia. Arti gereja itu adalah dipanggil keluar. Keluar dari dosa. Untuk apa saudara tujuannya? Salah satunya, supaya bisa beribadah. Karena nanti kalau sudah dikeluarkan dari sana, kita tahu kan, dari dosa, di sana dosa itu yang menempel di tubuh kita, yang menyelimuti, yaitu roh kita, juga yang mempengaruhi jiwa kita, itu saudaraku akan dilepaskan, dibebaskan, sehingga ketika keluar dari dosa, kita di sana dimasukkan ke dalam sebuah cara hidup yang baru, roh kita baru, jiwa baru, tubuh tanpa dosa. Dengan cara kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, lalu kita bertobat, memberi diri kita dibaptis, kita pun menjadi manusia baru. Saat itulah saudara, disebut kita di sana bisa menyembah Tuhan, beribadah dengan benar ketika sudah keluar dari dosa, yaitu ibadah dalam roh dan kebenaran. Nah makanya saudara, seperti kita malam ini, kalau kita saudaraku, kita yang sudah datang-datang ini,
tahu saudaraku kalau ibadah itu sebetulnya apalagi disertai dengan rasa cukup, pasti memberi keuntungan besar. Saudara, apa saudaraku keuntungannya? Ini dulu yang pertama. Apa keuntungannya buat kita? Pertama saudara, coba kita baca dulu. Kan ibadah itu kan, kalau Nehemia pasal 9, terdiri dari 2 bagian. Coba kita baca. Lalu apa keuntungannya nanti kita peroleh dari sana saudara? Nehemia pasal 9. Kita baca saudara, ayat yang ketiga. 32. Ya, sementara mereka berdiri di tempat, dibacakanlah bagian-bagian daripada kitab Taurat Tuhan Allah mereka selama 1/4 hari. Sedang 1/4 hari lagi mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Tuhan Allah mereka. Saudara, di sini ada beribadah itu dibagi, sebetulnya kalau kita memang satu-satu kita buat menjadi 3, tapi dibuat sebetulnya kita bisa buat menjadi 2. Yang pertama di sini, dibacakanlah firman Tuhan seperti saya malam ini. Kita baca firman. Lalu yang kedua apa? Mengucapkan pengakuan dosa. Ini namanya membawa, kalau ada dosa pasti membawa korban penghapus dosa saudara. Lalu saudaraku, ada pengakuan dosa. Lalu dikatakan sujud menyembah kepada Tuhan. Ini sebetulnya adalah persembahan ya. Atau datang menyembah itu membawa korban. Datang menyembah juga membawa persembahan. Begitu ya. Beda namanya korban, beda persembahan ya. Kita membawa korban itu, korban apa dulu? Ada lagi namanya disebut persembahan. Nah ini dikatakan kalau pengakuan dosa, perlu mereka membawa korban penghapus dosa. Tapi kalau yang namanya dikatakan sujud menyembah, mereka membawa persembahan saudara. Beda itu ya. Makanya ada persembahan sukarela. Kalau kita misalnya bangun gereja untuk Natal, itu namanya persembahan saudara. Kalau korban berbeda lagi. Nah saudara, nah ayat ini berkata, setidaknya ada 2. Nah apa keuntungan yang kita peroleh dari 2 bagian ini? Pertama dikatakan kan, dibacakan bagian-bagian dari kitab Taurat Allah mereka. Nah yang pertama adalah firman. Apa itu saudara? Coba kita baca dulu Ulangan pasal yang ke-8 saudara. Apa yang kita peroleh dengan dibacakan firman Tuhan? Keuntungannya saudara, ini dulu ya, biar kita memahami. Keuntungannya saudara, ayat yang ketiga, 32, ya. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Kalau Tuhan Yesus mengatakan ini dalam kitab Lukas 4 maupun Matius 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, apa yang kita dapat di sini keuntungannya, saudara? Nah, kita tahu kan, itulah bedanya kita dengan binatang. Kalau binatang itu hidup, nanti kalau udah mati, sudah mati. Ya, dia hidup untuk makan, dia nanti apa yang mau dia kerjakan. Lalu saudaraku nanti dia mati, ya sudah begitu saja. Dia hidup untuk makan. Kalau kita saudara, kita makan ini ada 2 bagian. Makan secara jasmani, yang kita makan setiap hari, untuk bisa kita sehat, kuat. Ya. Yang kedua, kita
kita makan secara rohani, roh kita perlu makan. Nah saudara, apa keuntungannya tadi saudara? Keuntungannya saudaraku, kalau kita beribadah seperti ini, ketika dibacakan firman Allah, maka roh kita makan saudara. Roh kita makan. Makan apa? Makan roti hidup, firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, akulah roti hidup. Barang siapa yang memakan aku, yaitu firman, dia hidup di dalam aku. Saudara, jadi kalau kita beribadah, disampaikan firman Tuhan kepada kita, itu tadi keuntungannya beribadah. Pertama, roh kita makan. Tujuannya roh kita makan supaya apa saudara? Pertama supaya, kalau Lukas 2 berkata, roh kita menjadi kuat. Ya. Yang kedua, roh kita menjadi teguh, kata kitab Mazmur 51. Yang ketiga, roh kita menjadi segar, kata kitab yang ditulis oleh Paulus. Yang keempat, roh kita menyala-nyala. Bayangkan saudara, ini kalau kita beribadah, ketika dibacakan firman, yang adalah roti hidup, roh kita makan. Kalau yang mau makan ya. Karena tempo hari ada penglihatan dikasih tahu Tuhan kepada kita. Kita yang beribadah waktu dulu ya. Ada yang menerima firman itu seperti serius padahal nggak serius. Seperti makan ya, seperti makan firman padahal tidak. Seperti saudaraku menerima padahal tidak. Ada yang menolak. Sama saudara, misalnya kalau kita makan di restoran, sudah disiapkan makanan sama kita. Ah, saya nggak suka ini. Ada saudaraku orang dipilih-pilih firman itu. Makanan itu dipilih-pilih. Ah, ini saya nggak suka ini. Ini terlalu kejam firman ini. Kayaknya firman ini menegur saya nih. Terlalu keras ini. Ah, nggak usah lah. Ya. Ada saudaraku, dia yang ini yang enak ini. Yang enak-enak saja. Kalau yang enak-enak firman tentang berkat, tentang kemakmuran atau prosperity itu, ya aduh. Maunya saudaraku ke sana. Tapi kalau tiba misalnya makanan yang keras, berupa teguran, dibongkar dosa kita dari firman itu, untuk kita nikmati, kita makan. Lalu saudara, ada banyak orang menolak. Tidak terima saudara. Bahkan saudaraku dianggapnya, waduh Pak Pendeta itu benci dengan saya. Padahal tidak saudara. Kalau dimakan sebetulnya itu ya, walaupun saudaraku firman itu agak keras, seperti obat ya, kayaknya pahit obat itu. Kita tahu kan obat itu pahit. Kalau kita sakit saudara, kalau dimakan obat kan kita sembuh saudara. Kalau ada roh kita mengalami sakit ya, kalau dimakan firman itu, Alkitab kan berkata firman itu adalah obat sebetulnya ya. Menyembuhkan, kata Amsal pasal 4 ayat 20 sampai dengan 22. Dikatakan ayat itu, hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Maka itu akan menjadi kehidupan bagimu dan menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuhmu. Makanya kita ini sembuh kenapa saudara? Firman yang menyembuhkan. Caranya bagaimana? Menerima firman. Percayai firman itu, imani firman itu. Tuhan berkata, percaya saja, imani saja. Jadi saudara, keuntungannya buat kita sebetulnya luar biasa. Roh kita makan, membuat apa saudara tadi? Kalau sakit roh kita menjadi dipulihkan. Dari misalnya lemah roh kita ya, kan ada roh yang lemah. Lalu ketika dimakan firman, makan firman roh kita menjadi kuat. Tidak hanya itu, roh kita menjadi teguh, roh kita menjadi segar, roh kita menjadi menyala-nyala saudara. Nanti kelihatan orang yang menyala-nyala, berdoanya pasti menyala-nyala. Beribadahnya pasti menyala-nyala. Kelihatan itu.
Baca Alkitabnya menyala-nyala. Melayani itu menyala-nyala. Mau jauh kek, mau dekat kek. Seperti kemarin kami ke Batu Raja, saudara. Enggak masalah. Berangkat saja, namanya melayani. Kalau roh menyala-nyala, saudara, enggak peduli kita. Mau jauh, mau dekat. Saudara bayangkan dulu si Yakob ya. Yakob, saudara tahu Yakob, karena cintanya sama Rahel. Datang dia ngomong sama, yaitu pamannya bernama Laban. Paman, saya itu suka sama Rahel. Saya mau bekerja lah untukmu 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Ternyata saudara, digambarkanlah mungkin ya mas kawinnya lah ya. 7 tahun dia bekerja saudara. Tapi ayat itu mengatakan, lalu Yakub bekerja pada Laban dan dia menjalani 7 tahun itu dianggapnya hanya beberapa hari saja. Bayangkan. Karena cintanya sama Rahel, dianggapnya 7 tahun itu seperti beberapa hari saja. Seperti itulah kita saudara. Kalau kita cinta Tuhan, mau jauh pun dari sana, seperti tempo hari. Siapa itu? Enggak datang dia ya. Bapak Parhobas dari Tanjung Enim sudah kerja di Batubara. Pindah dari Kalimantan itu deh, tempo hari. Dia datang ke sini, lalu kita sampaikan firman dari masalah dia yang sedang dihadapi di Kalimantan. Lalu kita doakan, ternyata Tuhan buat berhasil di Kalimantan. Lalu keinginannya saya mau beribadahlah di Palembang saja. Lalu dia mutasi saudara dari sana. Dia dari Tanjung Enim, dia datang saudaraku beribadah. Luar biasa. Kenapa saudara? Karena cinta kepada Tuhan Yesus. Sama seperti Yakub, cinta sama Rahel, dianggapnya 7 tahun, sama dengan beberapa hari. Sama dengan mau seperti tempo hari ya, seperti Weli. Dari sungai, dari mana itu? Sekayu ya. Wih, dari Sekayu ibadah Selasa, malam Minggu, hari Minggu, pakai motor saudara. Karena dia itu, di sana rohnya sudah mulai kuat. Rohnya mulai segar, rohnya teguh, rohnya menyala-nyala. Dia perlihatkan itu dengan datang beribadah. Karena cintanya dia sama Tuhan. Bawa ratusan kilo, seperti Yakub, tahun menjadi hari. Kalau kilo menjadi sentimeter, saudara. Kilometer jadi bagi dia, kesini itu hanya beberapa sentimeter, saudara. Iya. Orang yang cinta Tuhan begitu, mau jauh nggak ada masalah. Cinta itu saudara, mampu melewati gunung kan kudaki, lautan kan ku seberangi, demi cintaku padamu. Kalau perlu belah dadaku, kau akan lihat, di sana ada tertulis di hatiku, aku mencintaimu. Saudara, begitu orang kalau cinta Tuhan ya, nggak peduli mau jauh mau dekat. Kayak saya dulu, waktu ini, kami udah mau menikah ya, tapi ada hambatan saudara. Tahu-tahu udah pulang dia. Pulang ini ke kampung. Walau jauh kampungnya saudara di di Sumatera Utara sana. Buat saya itu dekat itu. Cinta itu membuat saudaraku apa-apa menjadi mudah, saudara kuat. Makanya kalau kita membangun cinta kita kepada Tuhan yang adalah kekasih jiwa kita yang sejati. Mau jauh kek, mau dekat kek, kalau udah cinta, siap saudara. Mau hujan, mau panas. Kalau dalam Alkitab, cinta itu kuat seperti maut saudara, kata kitab Kidung Agung. Begitu saudara, namanya beribadah ya. Lihat di sini, apa tadi keuntungannya? Rohnya itu tadi saudara, diberi makan oleh Tuhan. Itu saudara. Sehingga roh kuat, roh segar, roh teguh, roh kita menyala-nyala saudara. Bahkan kalau tadinya lemah, kalau tadinya sakit saudara, atau barangkali lumpuh saudaraku roh kita. Seperti tempo hari penglihatan di sini. Ada yang datang kebaktian dalam roh penglihatan itu, dia menyeret-nyeret saudara.
badannya, itu rohnya itu. Oh, lumpuh dia, tapi dia datang beribadah. Untung saja beribadah supaya rohnya boleh saudaraku disembuhkan atau dipulihkan saudara. Saudaraku, ini keuntungan yang pertama. Ya, ini harus kita pahami. Yang kedua tadi apa? Membawa persembahan. Saudara tahu membawa persembahan apa yang kita, tadi kan dalam Nehemia tadi apa dibilang? Mereka datang membawa persembahan. Saudara tahu keuntungan membawa persembahan. Coba kita baca dulu yang pertama, Matius 18. Supaya saudara kita mencintai ibadah kita. Coba kita baca saudara, Matius 18. Coba kita baca ayat 18. 32. Iya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saudara tahu? Dalam kitab 1 Korintus 6, apa katanya di sana? Barang siapa mengikatkan dirinya dengan Tuhan, maka dia menjadi satu roh dengan Tuhan. Nah, sama dengan ini, ketika kita mengikatkan diri kita dengan Tuhan, melalui kita mau menjadi pelaku firman, antara lain kita beribadah ini membawa persembahan saudara. Karena persembahan itu adalah firman Allah yang mengajarkan. Maka apa yang kita ikat itu saudara, yang kita lakukan ini saudaraku persembahan, itu sedang terikat di sorga saudara. Terikat. Kalau bahasa sederhananya, tempoh hari ada sebuah kesaksian. Ada seorang pendeta meninggal ya. Dia dibawa saudara ke sorga. Ternyata pas di sana ketemu dengan Tuhan Yesus. Karena dia mengalami kecelakaan. Apa? Sakit ya. Sakit. Tapi dia meninggal. Datang di sana Tuhan Yesus. Kau kembali lagi kau ke bumi lah. Kata Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus? Lihat dulu rumahmu ini. Kau kan mau masuk rumahmu. Rumahmu ini belum selesai. Masih setengah. Artinya saudara, rupanya di sana batu-batu yang sudah membangun rumahnya itu ya, batu-batu itu rupanya itu adalah apa yang dia ikat di bumi ini ketika dia beribadah dan juga melayani. Sama seperti malam ini saudara, ketika kita beribadah ini membawa persembahan kita, baik puji-pujian kita, korban kolekte kita atau korban bakaran, tepuk tangan kita, hidup kita. Maka di sana saudara, itu sedang kita mengikatkan diri kita dengan Tuhan. Lalu itu terjadi saudaraku, terikat itu di sorga. Yaitu kita sedang mengirim bahan-bahan bangunan rumah kita di sorga saudara. Jadi saudara, makanya beribadah. Tapi ibadahnya yang benar ya. Jangan sampai nggak benar saudara ibadahnya. Misalnya asal-asalan. Kalau asal-asalan bukan bangunan yang berkualitas, bukan bahan bangunan yang berkualitas yang kita kirim. Tapi berupa apa saudara? Kayu, rumput kering, dan jerami. Nah nanti kalau diuji ini saudara nggak tahan uji ini saudara. Bisa sangat berbahaya. Artinya kalau kita beribadah malam ini, ibadah apa? Dalam roh dan kebenaran. Artinya saudara, roh kita tadi, inilah yang selalu mencari-cari Tuhan, kata Mazmur 77. Ayat itu berkata, rohku mencari-cari. Kalau karena alasan roh kita mencari-cari Tuhan dari rumah kita ke sini, lalu kita beribadah berdasarkan itu, itulah menyembah dalam roh dan kebenaran saudara. Tapi kalau kita datang hanya misalnya rutinitas saja, mengisi absen saja, atau kita saudara hanya enggak enaklah dengan Pak Pendeta, atau saudaraku ya daripada enggak ada gawe. Kalau begitu saudara kualitasnya itu sangat kurang berkenan saudara sama Tuhan. Tapi kalau kita datang Mazmur 77 itu dasarnya rohku itu mencari-cari siapa? Mencari Tuhan saudara. Lalu ketika kita datang atas dasar itu, datang ke sini, lalu kita memang ingin memuji-muji Tuhan.
kita bawa persembahan kita, maka kita sedang mengikatkan itu juga di sorga, saudara. Artinya di sana kita sedang mengirim bahan bangunan rumah kita di sorga. Ini keuntungannya, saudara. Makanya saya pernah, waktu saya beri persembahan saya dari sini ya, waktu saya duduk di situ, saya dilihat oleh seseorang di sini. Saya kasihlah persembahan saya. Persembahan saya juga, saya nggak mau main-main, saudara. Iya. Walau ibadah seperti biasa begini, saya nggak mau persembahan saya main-main. Korban saya dari kolekte itu, korban bakaran. Karena dalam kitab Bilangan pasal 28, saudara, persembahan itu adalah santapan Tuhan. Kalau bolehlah di gereja kita, ya kecuali mungkin nggak ada uangnya, nggak ada masalah ya. Janganlah pernah ada lagi kita memberi 2.000, saudara. Kalau boleh ya, kalau nggak ada, kalau memang betul-betul nggak ada uangmu, nggak apa-apa. Namanya santapan Tuhan ya. Saudara tahu santapan Tuhan? Sama ya seperti kalau sarapan pagi, selalu saya bilang itu. Kalau sarapan pagi, nasi uduk aja saudara, 5.000 saudara. Nasi uduk. Untuk santapan kita pagi-pagi saudara. Apalagi santapan sama Tuhan saudara. Berilah yang terbaik. Iya saudara. Namanya santapan untuk Tuhan. Beri yang terbaik saudara. Sehingga nanti saudara akan mengirimkan bahan bangunan rumah kita itu adalah memang kualitas emas. Ada batu permata, ada perak saudara. Jangan tidak berkualitas memberi persembahan kita sama Tuhan. Supaya betul-betul memang ibadah yang kita lakukan ini memberi keuntungan besar, saudara. Kalau boleh misalnya mulai kita meningkatlah ya, dari 5.000, 10.000. Saudara, kita memberi korban itu bukan membuang ke laut ya. Jangan merasa saudara itu seperti membawa kerugian. Jangan saudara. Kalau saudara merasa itu sebuah kerugian dan seperti membuang ke laut dan tidak mengharapkan ada balasannya, nah saudara, nanti sia-sia saudara. Iya. Coba kalau kita memberi memang berangkat, saya beriin santapan untuk Tuhan saya lah, kata Bilangan pasal 28. Santapan itu minimal, wah nasi uduk nih pagi-pagi sama Tuhan Yesus ini. Tapi kalau Maria, Marta, Lazarus saudara, kalau menjamu Tuhan Yesus, kalau mereka pemuda, pemuda-pemudi yang berkualitas, bayangkan minyak narwastu saudara. Gaji setahunnya saudara. Contoh kalau gajinya, kalau sekarang UMR 3 juta. Setahun itu 3 kali 12. 36 juta saudara. Dikasihnya sama Tuhan. Seorang pemuda. Seorang pemudi. Bayangkan. Dia memberi yang berkualitas saudara. Nggak main-main. Kalau zaman sekarang nanti di sana. Dari rumah misalnya saudara. Bawa uang 10.000 misal saudara, ditukarnya 2.000-an semua. Saya nggak mengatakan saudara nggak boleh memberi 2.000, 1.000 pun boleh. Kalau memang itu, hanya itu uang kita, ya nggak apa-apa. Tapi saudara, sama Tuhan ya, bagaimanalah sama Tuhan kita, memberi ya sama Tuhan ya. Kadang-kadang kalau datang keponakan kita, ampaunya saudara, minimal 20.000 saudara. Wih, biar senang dia. Nanti dilihat oleh ini. Wih, baik kali nih. Wih, kita kasih dia. Masa kita lebih peduli kepada yang seperti itu daripada memberi santapan untuk Tuhan, saudara. Persembahan kita ini santapan Tuhan, saudara. Beri yang terbaik terus. Dan kalau kita memang memberi itu, saudara, ini landasannya ya. Pertama dengan iman, yang kedua dengan ketulusan, yang ketiga dengan sukacita, yang keempat dengan keikhlasan, yang kelima dengan kerelaan. Ini akan menjadi santapan korban persembahan ini yang adalah yang terbakar, saudara. Sehingga kalau terbakar, baunya itu, wanginya itu, dupanya itu sangat menyenangkan Tuhan, kata kitab Imamat, saudara. Sehingga kalau sudah baunya menyenangkan Tuhan, Tuhan akan bertahta di atas persembahan pujian atau persembahan kita itu. Kalau udah bertahta, di sana berarti dia memberikan otoritasnya sepenuhnya untuk kita, saudara. Dijagainya, dipeliharanya kita, diberkati kita, dijagai. Luar biasa, saudara, kalau persembahan kita adalah yang terbaik.
Beri yang terbaik sama Tuhan. Jangan saudara untuk dunia ini, waduh gimana. Saya saudara tempo hari saya beri, waktu datang Pak Pendeta gitu, ya saya ulangilah kesaksian saya. Atau yang di rumah di sini. Kalau hari Minggu kan, saya bersyukur ya ada tempo hari, persembahannya, keluarga memberi kami, maaf saudara ya, beras ya. Itu memang luar biasa saudara. Untuk kami berangkat melayani saudara. Dari situ boleh kita makan. Dan di sana saudara, rupanya yang memberi persembahan sudah mau tahu. Yang berkorban itu, baik kami dan juga yang memberi. Tiba-tiba saudara terbukalah tingkap-tingkap langit dari surga, ada tangga turun naik dalam penglihatan itu, langsung membalaskan itu saudara kepada yang memberi. Ya kepada kami apalagi juga saudara. Iya. Jadi yang kami korbankan itu, saudara jangan mengira, itu Pak Pendeta tiap minggu itu dari apa itu? Dari persembahan kolekte jemaat itu, dari kas. Enggak mau kami saudara. Kami penting memberi persembahan kami sama Tuhan. Iya. Enggak mau kami asal-asal. Iya. Apalagi dana-dana mau berangkat ke pendopo, ke Batu Raja. Enggak main-main saudara. Kami kalau sepanjang kami masih ada uang, kami persembahkan itu untuk Tuhan. Terus terang saja. Ke pendopo, ke Batu Raja, belum lagi ke Sungai Lilin. Iya. Tetapi saudara, kami lihat Tuhan itu tetap membela kami saudara. Karena itu adalah persembahan yang terbaik lah sama Tuhan. Iya, yang terbaik. Makanya saya bersyukur kalau teman-teman yang menopang, yang mendorong ini, kalau kami berangkat ini, persembahan teman-temannya, baik dari materi berupa uang, dari beras dan lain-lain. Ini saya bukan mau minta-minta ya. Saya nggak mau seperti itu. Hamba Tuhan itu pasti dipelihara Tuhan, saudara. Luar biasa. Iya. Nah saudara, itu tadi, kita berilah santapan Tuhan itu yang terbaik sama Tuhan. Jangan juga yang tempo hari ibu mau apa, udah apa nanti dari saya lah, Bu, Pak. Ini untuk nanti hari, mantap, apalagi sebentar lagi Natal saudara. Berlomba-lombalah kita saudara, untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan, apalagi untuk pesta ulang tahunnya Tuhan Yesus. Ulang tahun kita saja saudara, nyampe kita bawa sana, bawa sini, ada jamuan makan sekian-sekian, makan kita. Sama Tuhan saudara, sama Tuhan itu nggak usah lah, kadonya itu kasih aja lah. 5.000, 10.000 sama Tuhan. Yang terbaik lah sama Tuhan saudara, ya. Supaya nanti yang terbaik juga diberi sama kita. Karena dalam Lukas 6 berkata, ayat 38, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Lihat. Jadi ukuran dari Tuhan itu apa? Kalau diukur dari kita, minimal 30 kali lipat. Bisa nyampe 60 kali lipat. Sampai 100 kali lipat. Itu cara Tuhan memberkati kita saudara. Karena ketika kita menabur memberi, kita sedang menabur di ladangnya Tuhan. Ladang Tuhan ladang paling subur saudara. Paling subur. Saya bersyukur dengan teman-teman yang menopang kita dari hal apa yang kami nikmati saudara di rumah untuk kita berangkat apalagi. Mantap itu saudara. Dan itu sedang mereka persembahkan itu saudaraku berupa emas. Untuk membangun rumah mereka di sorga. Ini saudara keuntungan beribadah. Kalau memberi persembahan. Tadi tentang ibadah ya. Jadi saudara, apa dikatakan tadi Matius itu? Kita sedang mengikatkan diri kita di bumi ini dengan persembahan kita. Maka terjadi juga di sorga saudara. Ya. Dan terjadi surga, kita mengirim bahan bangunan yang terbaik. Lalu saudaraku, apalagi keuntungannya saudara? Ya, apa keuntungannya antara lain ketika kita sudah memberikan yang terbaik. Coba kita baca kitab Nabi Yesaya, pasal 58 saudara. Luar biasa ini janji Tuhan ini. Yesaya 58 ini.
Ini janjinya saudara. Ayat 13, keuntungannya ini. 13, 14, coba kita baca. Yesaya 58, 13, 14, 32, iya. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dan dengan tidak mengurus urusanmu, atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Saudara, apa keuntungan lanjutannya? Lihat ini ayat ini. Kalau kita tidak menginjak-injak hukum sabat. Saudara tahu hukum sabat? Hukum sabat di sana, hukum itu artinya peraturan ya, atau aturan. Peraturan dan aturan dan peraturan, hukum. Itu artinya hukum di sini. Nah, aturan di dalam ayat ini berkata apa? Kita harus menghormatinya dengan tidak menjalankan acara kita. Saudara tahu, ada banyak apalagi hari Minggu ya, Minggu Sabat dalam roh ya. Hari Minggu Sabat dalam roh, ada banyak acara di sana. Ada acara arisan, ada acara kumpulan, ada acara ini, acara itu. Waduh, saudara. Banyak orang, saudaraku, meninggalkan itu. Itu namanya menginjak-injak hukum sabat, saudara. Dengan menjalankan segala acara. Makanya kalau boleh, saudara, di hari sabatnya Tuhan, misalnya Minggu, biarlah hari itu kita persembahkan hanya untuk Tuhan sajalah. Melayani kita, beribadah, walaupun sampai malam pulangnya. Apalagi seperti kami ini. Selalu sampai ya pagi dini hari, jam 1, jam 2, kadang-kadang kita bisa nyampe jam setengah 3 pagi. Udah itu saudara, kita kadang-kadang kurang tidur. Ya, tapi nggak apa-apa saudara, untuk Tuhan memang harus berani kita berkorban ya. Namanya udah mencintai. Kita berani berkorban lah, namanya cinta ya. Cinta itu membutuhkan pengorbanan saudara. Kalau saudara nggak mencintai, kalau saudara katanya aku mencintaimu tapi nggak berani berkorban, bukan cinta itu. Bukan cinta itu. Apalagi kalau ketemu Tuhan, misalnya ngapel ya, kita ngapel pacar kita dari jam 8 sampai jam 10. Ada orang jam 8 baru 10 menit, gue mau pulang ya, gue mau pulang. Katanya cinta sama dia. Bukankah pengennya berlama-lama ketemu dengan pacarnya saudara? Pacar kita adalah Tuhan Yesus saudara. Kekasih jiwa kita. Dia ingin kalau kita bertemu dia di ibadah itu, dia ingin berlama-lama saudara. Maka jangan heran kalau Yosua dalam kitab Keluaran 33. Pulang dari ibadah, dia nggak langsung pulang. Dia nggak langsung mikirin, gue punya arisan. Waduh, lama kali pendeta ini. Kayak tempo hari di metro saudara, saya digituin, Pak, nanti tolong ibadahnya dipersingkat ya. Loh, kenapa Pak? Kenapa dipersingkat? Kami ada acara arisan Pak. Di rumah kami. Wah! Saya nggak mau menyinggung dia ya, karena dia namanya belum paham. Bagaimana Tuhan saja nanti yang mengaturnya lah amang. Saya gituin dia saudara. Bagaimana Tuhan nanti yang mengaturnya bang ya. Saudara, jangan kita saudaraku upayakan kalau bisa ya, makin meningkatlah kita. Jadi acara-acara kita minggu itu hanya untuk melayani sajalah, untuk Tuhan sajalah. Ayat ini berkata, kalau kamu tidak menjalankan acaramu dalam hari Sabat itu, kata ayat ini, menghormatinya saudara. Baru mantap. Makanya kemarin ada penglihatan begini. Berbeda-beda cara kita memegang Tuhan Yesus ya. Ada memegangnya ya asal-asalan saja. Lalu dilihatnya saya lihatlah Bapak Pendeta memegang Tuhan, sangat erat sekali memegang tangannya Tuhan Yesus itu. Kalau saya Pak, hanya memegang ininya baik. Jarinya baik, itu pun satu saja. Kayak memegang, kayak enggak.
Saudara, kita belajar saudaraku beri yang terbaik sama Tuhan. Saya bersyukur dengan kita datang ibadah ini. Tuhan kan mau memperbaiki kita ya. Kalau dalam 2 Timotius 3 berkata, di sana saudaraku ketika beribadah itu juga keuntungannya, kita sedang diperbaiki Tuhan. Ibaratnya di gereja itu bengkelnya Tuhan saudara. Karena saudaraku 6 hari kita misalnya, atau 1 harian ini, 2 hari beberapa hari yang lalu ini kita berjalan, pastilah ada yang perlu saudaraku dibenahi ya. Di bengkel saudaraku. Ya, di bengkelnya Tuhan kita ada yang perlu diperbaiki saudara. Iya. Diri kita diperbaiki terus oleh apa? Oleh firman saudara-saudara. Nah ini saudaraku ya. Lalu apa dikatakan di sini yang kedua? Selanjutnya nih. Dan tidak mengurus urusanmu. Kadang-kadang urusan kita yang kita lebih utamakan daripada hari sabatnya Tuhan ini. Makanya saudaraku, ketika orang tidak menghormati hari sabat Tuhan, keuntungan tadi dia nggak peroleh saudara. Terus terang saja. Memang saudara, kan berkat itu ada 3 ya. Ada berkat dari Tuhan itu ada 2. Ada khusus, ada umum. Dan yang ketiga adalah berkat dari si iblis saudara. Dalam kitab Lukas 4 maupun Matius 4. Kalau dari Tuhan saudara, kalau kita baca Nehemia, mereka itu dapat berkat umum saudara. Mereka walaupun masih di dalam dosa, ya kan misalnya orang Kristen ya. Kristen itu misalnya namanya berkat umum ya. Ini ada ruko 1, ruko 2. Di pasar nih. Ruko 1, ruko 2. Yang ruko 1 Kristen, yang taat. Ini bukan orang Kristen ini, yang ruko 2. Tapi sama-sama laku dua-dua ini saudara. Misalnya orang ini Kristen yang biasa-biasa saja gitu saya. Ini Kristen yang bukan Kristen ini. Sama-sama lakunya mereka ini. Kalau saya berangkat ke Lemabang, lakunya kuliah dia. Laris juga dia. Nah itu namanya berkat umum saudara. Berkat umum itu gambarannya seperti matahari menerangi orang jahat dan juga orang baik. Sama dengan hujan. Turunnya itu kepada orang baik dan orang jahat. Itu namanya berkat umum saudara. Nah berkat khusus beda. Berkat khusus itu ialah kita ini kalau kita beribadah mengikatkan diri dengan Tuhan, setia kepada Dia, maka nanti berkat khusus akan sampai kepada kita. Contoh, usaha pekerjaan kita itu nanti Tuhan sendiri bagaimana memberkati kita. Di sana dipeliharanya kita, dijagainya, uang kita dijagai, hidup kita dijagai, dipelihara. Kalau berkat umum tidak ada jaminan saudara Tuhan menjaga itu. Tapi kalau berkat khusus, wah dijagai, uang kita dijagai, keluarga dijagai, dipelihara kita, dibentenginya dengan malaikat-malaikatnya, wah luar biasa saudara. Ya, itu berkat apa namanya? Karena mau setia sama Tuhan. Nah ya, jangan kita melakukan urusan-urusan kita. Kita utamakan Tuhan. Yang ketiga, jangan berkata omong kosong. Nah ini saudara, artinya jangan kita mengatakan yang sia-sia ya. Yang hampa atau yang kosong. Ada banyak saudaraku sekarang berkata-kata yang kosong. Filsafatnya, maaf saudara, kalau pengajaran turun-temurun itu kosong itu saudara. Kata Kolose pasal 2 ayat 8. Hati-hatilah supaya kamu jangan ditawan oleh pengajaran turun-temurun yang kosong, yang palsu. Iya. Ada pengajaran turun-temurun kosong, palsu. Apalagi bilang, kau mesti jalan kakimu kanan duluan ya. Nanti kalau dari rumah ya. Misalnya menikah ya. Dari rumah nanti kau keluarnya kaki kanan dulu ya. Aduh, kalau saya melompat aja lah dua-duanya. Kaki saya. Apa urusannya saudara? Memangnya ada hubungan apa itu dengan kaki kanan duluan? Iya saudara. Janganlah saudara, ya. Apalagi dikatakan di sini saudaraku. Jangan kita ditawan itu ya atau terikat ya, terpenjara oleh pengajaran turun-temurun. Ya. Dibelenggu, diborgol, diikat. Jangan saudara oleh perkataan yang kosong. Belum lagi palsu. Belum lagi miskin, lemah.
Tetapi ini firman ini kuat, saudara. Kuat ini. Firman ini kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Makanya saudara, firman ini dikatakan lebih baik dunia ini lenyap daripada firmanku satu kata pun lenyap. Enggak boleh katanya itu. Makanya jangan main-main dengan firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini harus menjadi harta kita, saudara. Ini yang terbaik buat kita. Karena firman ini akan mampu memelihara kita, menjaga kita, memberkati kita. Nah, yang lalu apa dikatakan? Keuntungannya di sini. Kita akan bersenang-senang karena Tuhan. Artinya, saudara, walaupun sedikit mungkin hasilnya hari ini, tapi kok ada kesenangan ya? Ada sukacita. Karena dalam kitab Injil Yohanes berkata, kalau kamu menuruti firmanku, maka sukacitaku, kesenanganku ada padamu. Wah, kalau kita turuti firman tentang hari beribadah ini, ada kesenangan. Pulang nanti dari kebaktian, nggak lagi merenggut, saudara. Di jalan udah bernyanyi-nyanyi. Membuktikan dia senang, bergembira. Kalau dalam kitab Yakobus 5 berkata, orang yang bergembira hendaklah ia bernyanyi. Yang senang-senang tadi dia perlihatkan dirinya dengan bernyanyi memuji. Jangan bernyanyi lagu dunia ya. Di HP-mu jangan lagi ada lagu dunia, saudara. Lagu dunia. Saudara sedang memberi persembahan sama Lucifer itu, saudara. Di HP ada lagu dunia. Apalagi lagu-lagu cinta. Mulanya biasa saja. Kita saling bercanda. Aduh, saudara, jangan lagu-lagu dunia lah, saudara. Lagu Tuhan sajalah. Ya, belajar menguduskan diri. Karena tanpa kekudusan kita tidak akan bertemu Tuhan kelak, saudara. Standar bertemu Tuhan kelak dalam pengangkatan adalah kekudusan, saudara. Ya. Ini, saudara. Yang selanjutnya apa? Aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi. Dengan kendaraan kemenangan. Woi, saudaraku. Saya teringat dengan satu Yohanes berkata, siapa yang bisa mengalahkan dunia ini? Orang yang dilahirkan kembali dengan cara beriman. Iman itulah kendaraan kemenangan kita, saudara. Kalau kita beriman, bukit-bukit persoalan, kata ayat ini, bahkan memuncak pun, saudara. Ketika ada masalah, beribadah itu akan memberi keuntungan, kita diberi kekuatan, diberi kendaraan kemenangan. Artinya ada jaminan kemenangan kita kalau kita datang selalu mencari Tuhan dengan beribadah. Maka jangan heran seperti Yosafat maupun Raja Amazia dulu sebelum jatuh si Raja Uzia. Ayat itu berkata, lalu mereka raja-raja itu ketika ada masalah selalu mencari Tuhan dulu. Sehingga ketika mereka mencari Tuhan dengan berdoa, berpuasa, beribadah, Tuhan memberi kepada mereka kemenangan, saudara. Ibadah itu, hari Sabat itu, kalau kita lakukan, saudara, keuntungannya antara lain, saat kita punya masalah, kita datang mencari Tuhan dengan beribadah, kita akan diberi kemenangan oleh Tuhan dalam persoalan kita itu, saudara. Sehingga dikatakan Alkitab dalam kitab Roma 8, kita malah lebih daripada pemenang, saudara. Lebih daripada pemenang. Lalu selanjutnya apa dikatakan keuntungannya? Aku akan memberi engkau makan milik engkau, aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub. Waduh, saudara tahu milik pusaka Yakub dalam kitab apa? Kitab Kejadian, waktu Ishak memberkati Yakub, di sana dikatakan, maka nanti aku akan membuat bumi atau tanah di mana engkau nanti mengelola, mengusahakan itu menjadi subur. Engkau akan diberkati. Ada di sana awan menggambarkan berkat melimpah, saudara. Artinya orang beribadah akan membuat dia nanti diberkati, saudara. Makanya Alkitab berkata, dikatakan, coba kita baca dulu dalam Keluaran 23. Apa dikatakan? Luar biasa ya berkat ini. Keluaran 23. Gak apa-apa, ini mesti kita gaungkan terus ini, saudara. Kita dengungkan terus. Ayat 25, Keluaran 23, 25. Ini keuntungannya, saudara. Ayat 25, 32, iya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Lihat, saudara. Waduh, luar biasa janji ibadah ini. Apa itu dikatakan? Diberkatinya kita. Dibuatnya subur kalau dia tanah.
Kalau kita punya usaha berupa entah usaha di pasar, di rumah kita, diberkatinya, kalau dalam kitab Ulangan 28 ayat yang ke-8. Aku akan memerintahkan berkat datang kepadamu sehingga usahamu berhasil. Ketika orang beribadah, maka nanti Tuhan akan memberkati dia dengan milik pusaka Yakub, membuat usaha pekerjaannya diberkati dengan cara Tuhan mengirimkan nanti berkat melalui orang-orang disuruh membeli ke warungnya, ke tokonya, membuat itu saudara, dia punya keuntungan, di sanalah dia punya berkat dari Tuhan saudara, lewat ibadah yang sudah dia lakukan. Luar biasa sebetulnya keuntungan ibadah kalau mau saudara. Bahkan kalau kita baca ayat lanjutan nanti Keluaran tadi, sudah tahu apa di bawahnya? Waduh, ayat ini ngomong, tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Wah, ini yang saya senang saudara. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Berapa tahun Tuhan genapkan saudara? Dia berjanji sama kita. Bisa mencapai 120 tahun saudara. Tanpa pikun, digenapinya itu dalam diri kita. Wah, ini luar biasa saudara, orang percaya ini. Janji-janjinya Tuhan ini. Kalau kita beribadah, ya. Nah, saudara kembali tadi 1 Timotius pasal 6 tadi, apa dikatakan? Kalau ibadah itu disertai rasa cukup, akan memberi keuntungan besar. Saudara, kalau keuntungannya satu lagi dulu, coba kita baca dulu. Dalam Maleakhi ya, wah ini luar biasa ini. Sebetulnya ada banyak sih keuntungannya, karena keuntungannya seperti lihat ini, 1 Timotius 4 ini, ayat 7-8. Berguna dalam segala hal. Tapi hanya beberapa yang saya sampaikan ini. Coba Maleakhi 3. Ayat 18. 32. Ya. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah. Saudara, akan ada perbedaan. Pasti. Saudara dan saya yang setia ini beribadah. Nggak mungkin nggak ada perbedaan kelak. Dibuat Tuhan. Siapa bilang saudara kita ini? Wah sama. Jangan lihat sekarang saudara. Ketahuan semua itu ketika ada ujian-ujian. Kalau sama-sama sekarang kita ada yang belajar. Kita kan datang beribadah gini. Kan sedang belajar gitu kalau sekolah ya. Kan ada orang nggak sekolah. Dia bolos. Dia nggak kebaktian atau nggak sekolah gitu ya. Nanti datang ujian, baru ketahuan. Iya, kalau nggak diuji, nggak ketahuan, saudara. Nah, orang yang beribadah, kita akan lihat bagaimana terbuktinya bahwa Tuhan akan membuat perbedaan itu nanti kepada dia. Orang yang beribadah itu. Percaya saja, saudara. Iya. Nah, lanjutnya apa? Apa dikatakan sini kembali 1 Timotius 6 tadi? Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Nah, saudara, tadi keuntungan-keuntungan sudah saya sampaikan. Sampai makanya saudara dalam Mazmur 84 berkata, lebih baik satu hari di pelataranmu Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Makanya orang pengen, walaupun satu hari di rumah Tuhan, itu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Artinya, keuntungan dari satu hari kebaktian, bisa mengalahkan yang 1000 hari orang pun mencari ini, mencari itu. Nanti dia boleh saja dapat berkat, tapi berkat umum. Sebentar lagi saudara ada persoalan nggak bisa ditanggulangi, ada penyakit ini, penyakit itu, ada persoalan ini, ada ini dan itu. Kalau kita kan, walau saudaraku sederhana, tapi kita dipelihara Tuhan, diberkati ya. Satu hari itu memberi bisa mengalahkan yang 1000 hari. 1000 hari 3 tahun saudaraku kurang. Saudara, nah kita akan baca saudaraku satu lagi firman. Apa dikatakan tadi? Kalau disertai rasa cukup, ini dulu. Ibadah itu kalau disertai, nah ini harus ada rasa cukup dulu kita ini. Kadang-kadang karena nggak ada rasa cukupnya, makanya nggak memberi keuntungan. Coba kita baca dulu. Filipi 4, bagaimana maksud dari disertai rasa cukup ini. Jadi ini harus ada perasaan cukup ya. Makanya kalau dalam Filipi 2 juga berkata, hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus, saudara. Jadi ini perasaan ini. Saudara, coba Filipi 4
merasa cukup ya. Cukupnya bagaimana maksudnya? Filipi 4. Coba kita baca. Yaitu ayat 11 dan 12. 32. Iya. Kukatakan ini kepadamu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan, maupun dalam hal kekurangan. Saudara, maksudnya apa? Paulus, saudara, demi dia terus setia beribadah. Dia ini mencukupkan dirinya dalam segala keadaan. Apa itu, saudara? Dia katakan di sini, aku tahu, aku sudah mengalami yang namanya kekurangan, kelimpahan, kenyang. Terus apa lagi dikatakan di sini? Dikatakan, lihat, dalam segala hal, dalam segala perkara, enggak ada yang rahasia buatku. Semua sudah pernah saya alami. Makanya dikatakan di sini, kalau saya kekurangan, saya mencukupkan diri. Kan misalnya gini, misalnya hari inilah, waduh kurang ini berkat yang saya bawa ke rumah ini. Misalnya, padahal ada ibadah kita misalnya, hari Minggu atau Selasa, atau sekarang kita mundurkan menjadi Jumat ya, aturan Kamis. Atau ibadah mudi remaja malam Minggu. Aduh kurang ini berkat ini, keuntungan hari ini. Udahlah, nggak usah dulu beribadah hari inilah. Saya buka aja lah usaha saya sampai jam 10 malam. Supaya nanti dapat berkat. Saudara, itu namanya nggak bisa mencukupkan diri, saudara. Belajar kita artinya ketika kurang pun hari itu berkat sama kita. Enggak apa-apa, cukupkan hari itu. Yang penting bisa beribadah. Supaya nanti ibadah itu akan membawa dampak kepada dia, memberi keuntungan besar, saudara. Iya, jangan dia kehilangan itu, saudaraku. Jangan kehilangan keuntungan-keuntungan itu. Iya, jangan karena ini enggak. Kan ini, aku tahu itu kok, tapi aku mencukupkan diri, walau aku kurang. Ada kekurangan, apalagi kelimpahan. Kalau sekarang kan, kalau pengkhotbah berkata, orang yang mencintai uang tidak akan pernah puas dengan uang. Ini artinya orang nggak mencukupkan dirinya, saudara. Iya. Artinya saudara misalnya gini, sama seperti ada hari ini melimpah berkat, masih datang lagi melimpah, tapi ada hari ibadah, udahlah nggak apa-apa lah. Kita buka aja lah sampai besok, sampai tengah malam, kayak di sana di Celentang, saudara. Hari Minggu buka sampai pagi, dari pagi sampai pagi. Saya lihat gitu-gitu aja, saya kira sangat apa? Ternyata orang yang setia beribadah, udah bisa tidur, istirahat, berdoa, beribadah, ya memuji Tuhan, bekerja seperti biasa, malah hidupnya makin diberkati. Saya lihat. Ada dia buka sampai dari pagi sampai pagi. Gitu-gitu aja, saudara. Biasa saya lihat. Nah, apa dikatakan? Kalau kita belajar mencukupkan diri, ya kalau nggak apa-apa Tuhan, saya mau, nggak apa-apa lah. Saya mau beribadah hari ini. Saya mau setia sama Tuhan. Apalagi dijanjikan misalnya Minggu. Pak, nanti hari Minggu begini ya. Tolong dulu begini. Wah, kita mungkin langsung ingat berkat-berkat melimpah sama dia, dari dia. Hari Minggu. Kita nggak menyadari, iblis terkadang di sana dia mulai datang dengan berkamuflase, ya, atau dia menyamar seperti Tuhan, dia itu mau memberi berkat. Enggak apa-apa, ini berkat dari saya ini. Nah, saudara, kalau kita meninggalkan Tuhan, meninggalkan ibadah, lalu kita misalnya Minggu kita tinggalkan ibadah. Contoh, saudara. Lalu kita misalnya di sana kita ada usaha kita diberkati. Saudara, kita sedang membuat pundi-pundi yang sedang berlobang, atau kantong berlobang, atau tabungan yang berlobang. Sehingga saudaraku, kalau nanti datang pun berkat melimpah di saku kita, di kantong kita, di dompet kita, saudara, itu akan bocor, saudara. Bocor ke penyakit, bocor kepada kerugian-kerugian, bocor ditipu orang, bocor ini, bocor itu, bocor, saudara. Sehingga saudaraku, walaupun dapat banyak tetap bocor. Tapi orang percaya beda, saudara. Ketika dia karena beribadah ini disertai rasa cukup, dia dipelihara, diberkati. Uangnya tadi seperti Amsal berkata,
dia akan mengumpulkan sedikit demi sedikit. Lama-lama dia menjadi kaya, saudara, kata Amsal. Karena uangnya itu dijagai Tuhan, nggak bocor, saudara. Dijagai walau sedikit-sedikit, nggak apa-apa, saudara. Nggak masalah. Sebab itu, saudara, malam ini belajar kita memberi hidup kita terus untuk setia seperti malam ini beribadah. Percaya, saudara. Karena Tuhan sanggup ya, walaupun misalnya satu hari 24 jam kita buka. Katakanlah seperti yang di Celentang sana. Saudara tahu satu Samuel pasal yang ke-14. Kata-katanya begini. Datang Yonatan bersama dengan asistennya hari itu. Berkata, waktu mau berperang melawan orang Filistin yang banyak itu. Apa katanya, saudara? Kata Yonatan. Ayo kita maju berperang. Walau kita sedikit dan mereka banyak. Tuhan sanggup membuat kita yang sedikit ini bisa dibuat Tuhan menang kita dalam peperangan. Artinya begini, Tuhan bisa membuat waktu yang sedikit bisa, saudaraku, keuntungannya sama dengan waktu dengan yang banyak, saudara. Ya, artinya, saudara, seperti yang ada di Lecah ya, ada di sana jemaat. Ya, aturannya minggu kemarin dia datang ya. Lalu, saudara, dia berkata gini, karena kita sudah ajari dia, kalau dia berusaha, ada usaha. Jadi kan ada pasar itu bukanya hanya sampai jam 10 dari pagi ya, dia buka, dia sayur-sayuran. Nggak laku-laku, saudara, udah mau jam 10, sebentar lagi udah mau ditutup itu pasar. Lalu, saudaraku, apa kata dia? Dia ingat firman Tuhan, Tuhan sanggup menolong saya. Karena ada firman, dengan sedikit waktu atau dengan banyak waktu, Tuhan sanggup memberkati kita. Lalu, saudara, hanya sedikit waktu, tiba-tiba ada yang memborong, saudara. Jualan dia, habis, saudara. Wah, dia sukacita. Artinya, saudara, jangan khawatir, saudaraku. Apa usaha pekerjaan kita di rumah atau bisnis kita, Tuhan sanggup memberkati kita dengan sedikit waktu. Bisa keuntungannya sama dengan banyak waktu yang kita pergunakan dalam usaha kita. Bahkan, saudara, bisa keuntungannya melebihi dari banyak waktu pun. Seperti yang saya lihat di Celentang sana. Ada di sana apa? Saya dengar itu. Malah keuntungan orang yang sedikit saja dia buka usahanya, diberkati Tuhan. Karena dia tahu, Tuhanlah yang memiliki berkat. Tuhanlah yang memerintahkan orang datang kepada warungnya, usahanya, pekerjaannya, tokonya. Untuk mengirim orang-orang membeli di sana. Sehingga dia lewat itu dia dapat berkat. Keuntungan, saudara. Jadi kalau Tuhan itu sumber berkat, pemilik berkat, maka teruslah datang kepada dia, cari dia, kata firman. Kalau dia yang pemiliknya, kenapa kita nggak datang sama dia? Jangan berkatnya doang yang dilihat, saudara. Tapi kok dia nggak mengenal siapa sih pemilik berkat itu? Si pemilik berkat itu, saudara, adalah Tuhan Yesus. Dan dia selalu menunggu-nunggu kita di gerejanya, di rumahnya, seperti kita malam ini. Sebetulnya banyak anak-anak Tuhan mau datang, harusnya datang. Dan Tuhan Yesus sangat merindukan mereka. Dan kitalah yang merespon kerinduan Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Dan kita yang malam ini, kita yang datang menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Pasti kita diberkati Tuhan dan memberi kita keuntungan yang besar. Haleluya. Amin. Kita semua berdiri. Kita angkat pujian. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri, kekuatan di jiwaku, kuatan di jiwaku,
adalah bersamamu, adalah bersamamu. Tak pernah kuragukan, nah kuragukan kasih-Mu. Kita ulangi saudara pujian ini. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan, nah Kau biarku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kuragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua, perkenanan-Mu yang teguhkan hati. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagi. Kita ulangi saudara pujian ini sekali lagi. Engkau ada bersamaku. Nanti ada permohonan doa juga. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan, nah Kau biarku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, adalah bersamamu. Tak pernah kuragukan, tak pernah kuragu kasih-Mu, kasih. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan, kita menyerah kepada Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, perkenanan-Mu yang kenananmu teguhkan hatiku, teguhkan hati. Engkau yang bertindak, yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagi. Sekali lagi, bersamamu Bapa, bersama Bapa dalam nama Yesus saudara. Maka saudara, semua pasti kita bisa lewati, karena tangan Dia pasti memegang kita, menggendong kita. Kenanan-Mu ya teguhkan hatiku, teguhkan hati. Engkau yang bertindak,
Kau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, anugerahmu besar, melimpah bagi. Terpujilah namamu Tuhan Allah Bapa di surga. Allah kami yang begitu dahsyat dan luar biasa perkasa namamu Tuhan. Yang kami sembah Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa yang telah yaitu memimpin jalannya ibadah ini dengan begitu luar biasa. Terutama Tuhan, Engkau telah menyampaikan firman Tuhan, sehingga kami boleh makan firman Tuhan, membuat roh kami semakin kuat, roh kami semakin yaitu menyala-nyala, roh kami semakin teguh, roh kami semakin segar di dalam kami Tuhan. Boleh mengikut Tuhan. Nesekema prado, leda gamangolado rogo erete sekem, mede frenta me pran lo di gumangolado rogo erete senderanta saka. Tuhan Yesus, kami minta tolong Tuhan, setiap perkataan firman yang sudah Kau sampaikan, tuliskan tebal-tebal dalam loh hati kami. Mampukan kami menjadi pelaku firman, bukan menjadi pendengar saja. Yakinkan kami Bapa dengan firman Tuhan. Nos medi frana leda gambagolaro rogo erte sekem. Mede vreta lo di gumagolaro rogo erte seke. Tuhan, yakinkan semua umat-Mu tentang firman Tuhan, bahwa Engkaulah Bapa, yaitu Bapa sumber segala sesuatu, yaitu Tuhan Yesus, dan Engkau pasti tanggung jawab kepada semua kami yang beribadah ini dalam setiap apapun pergumulan kami, karena Engkaulah satu-satunya penolong kami Tuhan. Terima kasih malam hari ini untuk firman yang boleh kami terima, yang boleh kami dengar. Tuhan, jangan ada firman yang gugur atau berlalu atau dicuri oleh si iblis. Tolong semua kami buat menjadi pelaku firman, karena firman-Mu itu yang menyembuhkan kami, memelihara kami, memberkati kami, menambah iman percaya kami, membawa kami berkemenangan dalam perjalanan iman kami, melintasi puncak-puncak bukit persoalan dengan kendaraan kemenangan oleh Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih malam hari ini untuk firman yang Kau sampaikan. Ampuni semua dosa kami, maafkan kami yang menyakiti Tuhan, ampuni kami. Tolong buat semua kami mau makan firman Tuhan malam ini, jangan seorang pun Bapa yang menolak firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian kami Bapa percaya Tuhan sudah bekerja luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kita masih berdoa saudara. Ada permohonan doa di sini dari Ibu Elizabeth dari Papua, Jayapura, yang sedang mengikuti ibadah online malam ini. Dikatakan di sini mohon doa buat anak kekasih, yaitu Wilko Jordan, anak mereka, anak ibu ini. Sudah 4 kali tes secaba TNI Angkatan Darat, gagal. Divonis dengan penyakit spilis. Padahal anak ini tidak pernah pergi ke tempat prostitusi dan selalu hidup bergaul dengan Tuhan. Saat ini dia sedang mengikuti tes secaba dan sudah berada di Rindam dan akan mengikuti tes
tes pusat. Kiranya Tuhan Yesus mau taruh roh takut buat panitia dan para dokter supaya mau bekerja jujur dan adil dan dilepaskan dari vonis penyakit yang tidak baik. Terima kasih, haleluya. Saudara, kita akan doakan anak mereka bernama yaitu Wilco Jordan supaya disembuhkan dari apa namanya, kalau memang mengalami sakit itu, kalau memang tidak sakit, supaya apapun temuan dari dokter itu betul-betul nanti negatif, tidak ada masalah, dan Tuhan membuat dia seperti kerinduannya menjadi orang betul-betul dia, kita doakan takut akan Tuhan, bergaul terus dengan Tuhan, kalaupun dia menjadi seorang tentara kelak. Betul-betul menjadi tentara yang takut akan Tuhan, seperti Lukas pasal 3, maupun di dalam kitab Matius 8, juga dalam Kisah Rasul pasal 10, saudara. Baik saudara, kita doakan supaya dia dibuat Tuhan lulus. Kita angkat pujian saudaraku, yaitu kami memuji kebesaran-Mu ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kembali kami datang merendahkan diri kami di kaki-Mu, membawa permohonan doa dari Ibu Elizabeth dari Papua Jayapura, di mana anak mereka bernama Wilco Jordan sudah 4 kali tes secabat TNI Angkatan Darat namun gagal, diponis dengan penyakit spilis, dan menurut ibu ini Tuhan Bapa, dia nggak pernah pergi ke tempat prostitusi, selalu hidup bergaul dengan Tuhan. Bapa, kami berdoa, seandainya pun ada sakit itu di tubuhnya, terlebih dahulu ampuni Bapa dosa-dosanya. Maafkan dia dan sekarang sembuh. Sembuh. Sembuhlah dia Bapa. Wilco Jordan dalam nama Yesus. Oleh belur-belurmu sembuh. Sekarang dia sedang mengikuti secaba. Dirindam. Kami serahkan ke tangan Tuhan. Saudara kami Wilco Jordan. Marilah Tuhan Yesus, Engkau memimpin yaitu perjalanannya dari tes yang pertama sampai terakhir, tahap demi tahap. Tuhanlah yang bekerja di dalam dia, jamah seluruh panitia dan semua para dokter dan mereka di sana. Engkau berkati para dokter, berkati juga si Wilco Jordan. Buat Bapak semua para panitia, dokter dan semua yang menangani dalam tes itu, supaya betul-betul nanti dibuat yaitu Bapak, karena Engkau bekerja menolong Wilco Jordan dan semua yang dia ikuti, buat lolos, dan Bapak Surgawi buat yaitu panitia mencatat salah satu nama yaitu lulus dari menjadi seorang yaitu anggota TNI Angkatan Darat. Tuhan bekerja menolong dia ya Bapak. Dan kalau ada diponis penyakit itu, supaya di dalam nama Yesus lenyap semua dari tubuhnya. Oleh bilur-bilur semua penyakit sembuh. Terima kasih Tuhan. Demikianlah Bapa Sorga. Semua umat-Mu ini berkati usaha pekerjaan semua kami. Buatlah mengalami peningkatan, terobosan, promosi, kemajuan luar biasa. Semua yang ikut ibadah di sini. Juga secara online, live streaming ini. Berkati usaha pekerjaan. Buatlah mengalami peningkatan, terobosan, kemajuan luar biasa. Jauhkan dari kekurangan, kebangkrutan, kemiskinan, kerugian-kerugian, bahkan dari di PHK. Jangan ada yang dimutasi keluar. Berkati semua dengan melimpah. Dan jauhkan semua kami dari semua penyakit apa saja. Dan semua keuntungan tadi Bapak, biarlah kami boleh menikmatinya Tuhan. Bapak Sorgawi dan umat-Mu yang siapapun mengalami sakit. Tuhan Yesus, baik yaitu penyakit, penyakit virus corona.
AIDS, kanker, tumor, diabetes, jantung, paru-paru, empedu, tiroid, mah lever, hipertensi, prostat, hepatitis, ginjal, batu ginjal, gagal ginjal, gangguan saluran kencing, osteoporosis, TBC, DBD, tipes, usus buntu, miom kista, batuk-batuk, gatal-gatal, sesak napas, flu, demam pilek, sakit kepala, migran, vertigo, asma, asam urat, ambeien, ayan, radang otak, radang tenggorokan, radang paru-paru, radang usus, hernia, leukemia, malaria, hidrosepalus, sinus, meningitis, bahkan juga Tuhan Bapak darah rendah, darah tinggi, juga Tuhan Bapak surga penyakit seperti yang dibilang spes, termasuk penyakit yaitu Tuhan Bapak, sariawan, panas dalam, stroke, dan penyakit apa saja. Siapapun sekarang yang mengalami itu, baik di tengah-tengah jemaatmu langsung di gerejamu, maupun yang mengikuti ibadah online, di dalam nama Yesus Kristus, engkau semua penyakit, lenyap engkau dari seluruh tubuh umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini, baik yang di sini maupun di rumah-rumah. Tetapi bungkus semua kami dengan darah-Mu, yakinkan semua dengan firman Tuhan. Yakinkan dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Demikianlah berikan keturunan yang belum ada keturunan Bapak. Berikan jodoh yang belum ada jodoh sesama anak Tuhan. Dan kirim para pemuda-pemudi Tuhan menjadi jodoh mereka. Dan semua dapat dibentuk oleh firman Tuhan. Juga kami berdoa berkati anak sekolah, TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Buat semuanya makin cerdas, pintar, bijaksana, takut akan naik kelas, lulus dengan nilai terbaik. Berikan pekerjaan belum ada pekerjaan kepada kaum bapak, kaum ibu, muda-mudi, serta yang sudah lulus sekolah dan yang akan lulus sekolah. Di kota ini saja, yang di kota ini tinggal Bapak. Yaitu di Sungai Lilin, Sungai di Batu Raja, Batu Pendopo. Berkati semua umat Tuhan. Terima kasih Bapak. Demikianlah Tuhan, hamba-Mu, kami akan tetap memperkatakan firman. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, dengan kepaknya akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu dan yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kau dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di tangannya sehingga kakimu tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung engkau akan langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepada aku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengnya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepada aku, maka aku akan menjawab. Aku akan menyertai desakan, aku meluputkannya dan memulihkannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada aku. Saya percaya Tuhan, Engkau sudah bawa kami terus-menerus umat-Mu yang apalagi beribadah ini juga online. Hidup berkemenangan, berkelimpahan, mengalami keberuntungan, keberhasilan, sukacita, kebahagiaan. Mengalami mujizat Tuhan, mengalami tubuh makin kuat, makin sehat. Dan Engkau jauhkan kami juga dari virus corona. Bahkan dari kota kami ini. Dari Indonesia ini, jauhkan Bapak virus corona, bungkus semua kami dengan darah Yesus. Terima kasih Bapak. Demikian sebentar lagi kami akan pulang. Antarkan dengan selamat lancar ke rumah kami masing-masing. Segala mahujat, segala roh kecelakaan kami tolak dalam nama Yesus. Lindungi kami dalam tidur malam ini. Dan firman-Mu yang sudah hamba perkatakan, itu menjaga kami. Baik rumah kami masing gereja-Mu ini tempat usaha kami. Dan kami pribadi. Engkau jagai, Engkau bentengi kami. Dan besok pagi bangunkan kami dengan tubuh makin kuat, makin sehat. Ingatkan kami datang berdoa terlebih dahulu sehingga besok hari sampai Maranatha hidup kami terpelihara, tidak kurang apapun juga. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sudah percaya Tuhan sudah kabulkan doa kami semua-muanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita masuk doa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang suci, dan ampunilah kami karena kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, memimpin, menyertai, menjagai, memelihara, menggembalakan, memberkati sidang jemaat sekalian. Dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Siapakah yang boleh naik
ke atas gunung Tuhan. Ke gunung Tuhan berarti beribadah, saudara. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangan dan yang murni hatinya dan tidak berjiwa penipu dan tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang yang mengandalkan Tuhan. Selamat berbakti, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Pakai sarung tangan plastik kita. Jangan memegang wajah atau mulut, hidung, mata sebelum cuci tangan ya. Tetap kita pakai protokol kesehatan. Kita boleh bersalaman. Pasin tua ke depan saja.